Karena begini, menyerang Anies Baswedan itu dari segala macam sisinya gitu loh. Siapa yang mendukung Anies Baswedan pasti akan diserang, siapapun itu, karena mereka tidak suka. Termasuk juga kalau yang mendukungnya itu adalah tokoh-tokoh agama non-muslim. Kepada Anies yang saya juga ingin menitipkan idealismenya itu adalah yang untuk tidak berubah. Saya memperhatikan Anies ini sejak waktu zaman Amerika tahun 99 sampai sekarang kita berinteraksi. Anies itu tidak berubah, tidak ada kesombongan ataupun tidak ada mendaku ataupun hal-hal yang sifatnya itu tidak beretika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bang Refli, teman yang sangat lama, yang sejak lama juga saya kagumi pemikirannya. Dan acara hari ini itu memang sangat lain dari yang biasanya. Saya salut di sini, ide ini bisa secara berani. Karena berarti kan kalau misalnya ada, katakanlah ya, ada 100 tokoh, berarti ada 100 tokoh yang akan bicara, yang Anies Baswedan harus mendengarkan dan kemudian mungkin menjawabnya ketika ada momen itu dalam pikiran saya. Dan yang kedua, ini adalah pemanasan yang luar biasa, gagasan dari Bang Refli Harun dan kawan-kawan, yang saya kira akan memanaskan mesin politik dari Anies Baswedan ini sendiri. Syukur-syukur juga para relawan kita, simpul-simpul relawan Anies Baswedan menonton acara ini. Walaupun saya baru tahu ketika tadi begitu datang, Bang Refli mengatakan bahwa ini disiarkan secara live di RH Channel yang merupakan langganan kita semua, dan saya memang penggemar dari RH Channel ini karena melihat perspektif itu enak sekali dan membukanya secara berani dan terukur gitu loh. Saya nggak tahu, pasti juga bayangan saya Bang Refli seperti juga Bang Saiful Zaman pasti banyaklah dimaki oleh mereka buzzer ataupun orang yang nggak suka dengan Anies. Tapi nggak apa-apa itu, kedua kawanku ini walaupun sudah sangat tahu tentang Anies Baswedan, saya yakin teman-teman juga mempunyai mental baja dan tidak akan terpengaruh terhadap serangan-serangan itu. Karena begini, menyerang Anies Baswedan itu dari segala macam sisinya gitu loh. Siapa yang mendukung Anies Baswedan pasti akan diserang, siapapun itu, karena mereka tidak suka. Termasuk juga kalau yang mendukungnya itu adalah
tokoh-tokoh agama non-muslim. Ya, KBA News sendiri pernah mengalami serangan-serangan DOS ya yang luar biasa. 4 kali sempat pingsan Bang Saiful. Ya, 4 kali sempat pingsan. Ini yang online-nya ya. Kalau yang TV-nya begitu baru kita bikin udah serangan, tetapi masih bisa inilah. Tapi yang online-nya ini karena yang TV ini belum sistematis kita mainkan di situ ya, masih pemanasan aja. Tapi kalau yang kbanews.com, nah itu udah diserang berkali-kali. Terutama teridentifikasi ketika KBA News mengangkat wawancara para tokoh-tokoh agama non-muslim. Ya. Ada apresiasi dari Bapak pendeta di Jakarta terhadap Anies Baswedan dimuat oleh KBA News, dan kemudian juga ada Jaya Suprana yang mengapresiasi kerja-kerja dari Anies Baswedan dan keteguhan sikapnya, itu juga diserang. Nah, ya seperti itu kita pahami. Kita berharap bahwa momentum ini bisa sampai kepada Anies Baswedan menjadi Presiden Indonesia yang ke-8. Dengan Anies ini ya kita banyak di sini yang secara personal mengetahui, kenal dengan dan dekat dengan beliau begitu, pasti juga akan tidak heran terhadap apresiasi yang diberikan orang terhadap dia. Karena Anies ini bisa kita titipkan idealisme. Apalagi ada Bang Jumhur di sini. Anies bisa kita titipkan. Jadi Bang Jumhur waktu datang ke Amerika tahun 1999 ketemu Anies kan. Ingat di acara Ibu Ida ya kita ya. Waduh, itu udah lama sekali, 24 tahun yang lalu. Saat itu Bang Jumhur masih ganteng dan sekarang juga ganteng juga, gagal lah ya kan. Nah, kepada Anies yang saya juga ingin menitipkan idealismenya itu adalah yang untuk tidak berubah. Saya memperhatikan Anies ini sejak waktu zaman Amerika tahun 99 sampai sekarang kita berinteraksi. Anies itu tidak berubah, tidak ada kesombongan ataupun tidak ada mendaku ataupun hal-hal yang sifatnya itu tidak beretika. Anies sangat mengapresiasi semua teman-temannya dan ini luar biasa. Ada satu hal yang mau saya sampaikan, bahwa Anies Baswedan ini sejak 2 tahun yang lalu secara survei dia selalu nomor 3. Nah, tetapi saya katakan kepada teman-teman simpul relawan dalam diskusi bahwa kita tidak usah melihat itu. Ya, kita lihat aja bahwa ketakutan dari para penguasa terhadap Anies Baswedan itu sudah memperlihatkan bahwa lembaga-lembaga survei itu tidak kredibel dan tidak relevan, dan lebih kita yakini adalah apa yang sudah kita saksikan kerja-kerja dari Anies Baswedan maupun pidato-pidato, pikiran-pikiran yang sudah tersebar secara luas. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih Bang Refli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat kita untuk hadir bicara soal hal-hal yang kita anggap baik ya untuk negeri ini, perubahan. Nah, satu hal catatan saya mungkin begini aja Bung Refli, perubahan itu keniscayaan, tidak mungkin tidak berubah. Nah, karena itu Indonesia ke depan itu harus jauh lebih baik daripada hari ini, dan kalau lebih baik maka harus ada perubahan. Nah, problemnya kemudian adalah kita belum berani atau belum terlalu kuat ya dengungan perubahan itu. Apalagi kalau kita lihat pemberitaan di beberapa media itu, khususnya buat lembaga-lembaga survei kita yang memberikan penilaian bahwa masyarakat itu jauh lebih sedikit yang menginginkan perubahan tuh. Nah, sebagian besar saya membaca 63% hasil survei yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu menginginkan adanya keberlanjutan. Nah, karena itu menurut saya itu adalah manipulatif
Nah karena itu manipulatif menurut saya itu perlu ada sebuah gerakan besar untuk mengkomunikasikan semangat perubahan yang ingin digulirkan ke depan. Nah saya meyakini Anies Baswedan adalah sosok yang paling tepat untuk melakukan itu dengan segala rekor yang dia miliki. Yang saya kira saya tidak perlu menjelaskan siapa Anies, saya kira semua kita ini yang hadir di sini paling tidak itu punya hubungan personal ya terhadap Anies, sehingga bisa memberikan kesimpulan bahwa dialah tokoh yang paling layak untuk menggerakkan arus perubahan yang lebih baik itu. Nah karena itu saya ingin mendorong sebenarnya forum-forum seperti ini untuk lebih kuat lagi mendetailkan ya, perubahan-perubahan yang kita maksud itu. Saya kira itu aja Bung Refli, tidak banyak-banyak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.